Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnaila Purnamasari, mahasiswa Tasawuf Psikoterapi UIN Bandung. Di sini saya akan melakukan sebuah kegiatan konseling menggunakan pendekatan konseling analisis transaksional. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah psikoterapi. Konseling analisis transaksional ini bertujuan untuk membantu individu mencapai otonomi dirinya. Individu dikatakan mencapai otonomi bila mana ia memiliki kesadaran spontanitas dan keakraban. Teknik konseling analisis transaksional yaitu konselor menganalisis pola transaksi dalam kelompok, sehingga konselor dapat mengetahui ego state yang mana yang lebih dominan, apakah ego state yang ditampilkan tersebut sudah tepat atau belum. Ada jenis ego state yaitu ego state orang tua, ego state orang dewasa, dan ego state anak-anak. Proses konseling analisis transaksional pertama dilakukan pendahuluan untuk menentukan kontrak dengan klien, baik mengenai masalah maupun tanggung jawab kedua pihak. Yang kedua, mengajarkan klien tentang ego state-nya dengan diskusi bersama klien. Yang ketiga, membuat kontrak yang dilakukan oleh klien sendiri yang berisikan tentang apa yang akan dilakukan oleh klien. Bagaimana klien akan melangkah ke arah tujuan yang telah ditetapkan dan klien tahu kapan akan kontraknya akan habis. Setelah kontrak ini selesai, baru kemudian konselor bersama klien menggali ego state yang memperbaikinya sehingga terjadi dan tercapai tujuan konseling. Masalah yang dialami oleh klien adalah klien merasa ingin pindah jurusan karena dia merasa tidak cocok berada di jurusan tersebut. Klien merasa jurusan tersebut bukanlah bidangnya. Selain merasa tidak cocok, dia juga merasa bahwa lingkup pertemanannya kurang baik. Dia merasa canggung dan tidak akrab dengan teman-temannya di kelas. Dia hanya berkomunikasi dengan temannya saat ada tugas kelompok saja. Hal itu membuat klien tidak betah dan ingin pindah jurusan. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kita kenalan dulu ya. Boleh memperkenalkan diri duluan? Oke, baik. Nama saya Putri Maulidia. Biasanya dipanggil Putri. Oke Putri, perkenalkan saya Nurnaila Purnamasari dan kamu bisa panggil saya Kak Naila ya. Oke Kak, siap. Selama ini Putri kerja atau kuliah? Kuliah aja sih Kak. Oh, kuliah. Kuliah jurusan apa nih? Gimana kuliahnya? Putri kuliah di UIN Bandung, jurusan Tasawuf Psikoterapi. Oh, di UIN Bandung. Bagus loh jurusan tasawuf psikoterapi. Kenapa nih? Kenapa jadi berubah raut wajahnya? Ada yang mau diceritakan? Ceritain aja yuk. Kan kita juga mau melakukan kegiatan konseling ini. Nah, gini. Kita bikin perjanjian bahwa cuman saya dan kamu yang tahu cerita kamu. Ataupun kalau nantinya saya membutuhkan bantuan dari orang lain, saya akan meminta izin dari kamu gitu. Gimana? Boleh Kak. Baik. Coba diceritakan yang sebenarnya. Baik Kak. Sebenarnya saya itu pengen pindah jurusan. Kenapa? Karena saya ngerasa saya nggak cocok berada di jurusan yang saya sekarang geluti di tasawuf psikoterapi. Nah, saya merasa passion saya bukan di situ. Jadi saya merasa kayak nggak punya bakat dalam jurusan psikoterapi tasawuf ini. Setiap dosen ngejelasin materi, saya tuh kayak nggak bisa konsentrasi dan harus mengulang-ulang membaca materinya supaya saya bisa paham materi itu. Di kelas juga saya itu sulit untuk konsentrasi. Nah, kalau teman saya berisik atau ngobrol gitu kan, selain itu saya juga merasa kesulitan dalam pertemanan.
Saya ngerasa kayak canggung kalau mau mulai percakapan atau interaksi bersama kawan-kawan di kelas. Saya juga takut untuk menyapa teman-teman saya. Saya juga ngerasa hanya saya yang nggak satu frekuensi dengan mereka. Saya ngerasa teman-teman saya itu nggak mau berteman sama saya. Jadi saya berkomunikasi dengan teman-teman itu kalau ada tugas, baik itu individu atau kelompok aja. Selebihnya itu saya sendiri gitu, Kak. Oh gitu. Sebenarnya kamu ini mampu kan jurusan tasawuf psikoterapi ini, tapi kamu kesulitan dalam memahami materi yang dijelaskan. Ya sih, Kak, sebenarnya saya juga nggak nyaman gitu sama situasi yang ada di kelas saya kayak ngerasa paling beda aja sendiri dibandingkan teman-teman saya yang lainnya. Beda gimana? Gini ya, Kak, misalkan teman saya itu kayak aktif kalau kuliah. Mereka misalkan kalau dosen ngejelasin materi, banyak dari mereka yang bertanya, terus berdiskusi, bahkan kayak ngadain belajar bersama di luar jam kuliah. Sebenarnya saya juga diajak sih, cuman saya ngerasa canggung. Saya juga jadi cemas kalau nantinya lama akan mengerti dalam memahami materi yang disampaikan. Apa kamu udah pernah coba buat ngajak bicara, ngobrol sama teman-temanmu? Belum sih. Oh, belum ya. Oke, dalam konseling ini kita akan buat sebuah kontrak buat kemajuan selanjutnya. Kamu setuju? Setuju, Kak. Kontrak ini dibuat atas dasar persetujuan antara kamu dengan saya, dengan tujuan kamu nanti bisa mampu dan percaya diri untuk membangun keakraban dengan teman-temanmu. Tapi saya juga ngerasa canggung gitu, Kak. Kamu harus berani memulai. Kalau enggak, kamu mulai, ya kamu enggak bakalan ada kemajuan. Kamu bakalan diem terus di situ gitu. Gimana, kamu sanggup apa enggak? Oke lah, Kak, nanti bakal saya coba. Oke, jadi kamu itu akan saya beri tugas untuk memulai percakapan gitu, ngobrol sama temanmu. Minimal 3 kali lah ya, dan itu dengan batas waktunya 5 hari. Gimana, sanggup? Baik, Kak, akan saya coba. Oke. Nah, saat belajar di kelas, mungkin kalau teman sekitarmu itu berisik atau membuat suara atau mereka ngobrol gitu, kamu bisa ngingetin temanmu untuk biar mereka nggak ngobrol. Misalnya, jangan ngobrol dong, kan kita lagi belajar. Ganggu konsentrasi yang lain, gitu kan. Kalau ada yang ngobrol pada saat waktu belajar kan memang mengganggu konsentrasi. Atau kamu juga bisa duduk di bangku paling depan. Setidaknya kalau di bangku depan temanmu nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang mengusik konsentrasi kamu gitu. Terkadang juga pas saya udah sampai di kelas, bangku di depan itu udah penuh. Makanya saya nggak bisa duduk di depan kelas. Oh, berarti kamu ini harus datang lebih awal biar bisa dapat bangku depan. Soalnya kan kalau kamu datang lebih awal, kamu bisa duduk di depan dan bisa pakai waktu luang sebelum dosen datang, sebelum kuliah dimulai itu buat mempelajari materi-materi yang mungkin materi yang minggu lalu atau materi yang akan dibahas nanti. Supaya melatih konsentrasi kamu buat belajar nanti, jadi kamu lebih mudah mengerti gitu tentang materi yang dijelasin sama dosennya. Oke, Kak, baik, bakal saya coba. Oke, untuk sesi konseling hari ini apa sudah bisa kita akhiri? Oke, bisa, Kak.
Jadi nanti akan mengadakan sesi konseling yang kedua untuk mengevaluasi tugas yang saya berikan tadi. Jadi, kapan kamu bisa melakukan sesi konseling yang keduanya? Sepertinya hari Senin, Kak. Oke, jadi silahkan lakukan tugasmu ya, dan sampai jumpa di minggu depan. Oke, Kak. Baik, terima kasih banyak ya. Oke, sama-sama. Selamat siang, Putri. Siang, Kak. Oke, gimana nih tugasnya yang minggu kemarin? Apa udah dilakukan? Iya, Kak. Udah saya coba dan buat berani ngajak teman saya ngobrol sedikit demi sedikit, walaupun agak canggung sih buat saya juga, tetapi sekarang saya merasa lebih lega aja karena saya merasa teman-teman saya juga ramah-ramah, nggak seperti yang saya bayangkan atau saya pikirkan kemarin. Dan saya juga mencoba untuk berangkat kuliah lebih awal dan juga mendapatkan tempat duduk di depan. Jadi saya punya waktu luang untuk mengulas materi lalu dan juga bisa mempelajari materi yang akan diajarkan, dan saya juga bisa berkonsentrasi lebih buat belajar. Dan juga saya pernah menegur salah satu teman saya waktu lagi kuliah, pas dosen nerangin mereka itu ngobrol, dan saya berani untuk menegurnya. Akhirnya mereka malah meminta maaf kepada saya, dan kemudian situasinya menjadi kondusif kembali dan saya juga bisa untuk berkonsentrasi lagi. Teman saya juga nggak marah, jadi justru lebih akrab gitu sama saya. Mungkin masih butuh waktu juga ya, Kak, biar bisa membangun pertemanan yang lebih akrab. Tapi saya juga mikir saya bisa melakukannya kok. Saya perlu rajin belajar dan melatih konsentrasi supaya saya juga dapat memahami materi perkuliahan ini, Kak. Oke, bagus dong ya berarti. Jadi apakah konseling ini membantu menyelesaikan masalahmu? Sangat-sangat membantu, Kak, karena pikiran perspektif saya mengenai teman-teman saya itu ternyata salah, nggak seperti yang saya pikirkan. Teman saya juga nggak senegatif itu, dan juga mereka melakukan hal-hal positif kepada saya, Kak. Oke, baik. Berarti dapat saya simpulkan kalau kamu udah bisa mengatasi masalahmu, tapi masih butuh proses dan kamu udah mampu untuk memulai komunikasi sama teman kamu. Kamu juga bisa lebih konsentrasi dalam belajar karena kamu udah tahu cara-caranya dan kamu juga udah mampu mengambil keputusan yang terbaik dan tetap bertahan di jurusan. Buat nggak pindah jurusan karena insya Allah semuanya itu pasti ada jalan keluarnya. Jangan langsung ngambil keputusan gitu bahwa kamu pindah jurusan. Padahal kan masih ada cara-cara untuk bertahan di jurusan yang sekarang ini. Sekiranya kan kamu mampu ya, mending bertahan di situ daripada memulai yang baru lagi. Kan belum tentu yang baru itu lebih baik dari yang sekarang. Terus kamu udah mampu bercengkrama dengan teman-temanmu karena semua yang kamu pikir buruk itu sebenarnya enggak tentu buruk. Intinya kamu harus berani mencoba hal baru gitu. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi di sini? Saya rasa cukup sih, Kak. Oke, semoga kamu bisa semakin akrab ya dengan teman-temanmu. Semoga kamu selalu rajin dan mudah beradaptasi dengan lingkunganmu, dengan teman-teman kelas, dengan dosen-dosen untuk belajar, jadi kamu bisa lebih mudah mengerti ya. Iya, Kak. Baiklah, terima kasih udah mau berbagi cerita dengan kakak. Kita akhiri sesi konselingnya. Terima kasih Putri. Terima kasih kembali, Kak. Setelah melakukan konseling tersebut, dapat disimpulkan bahwa klien telah mampu mengaplikasikan ego state-nya sebagai orang dewasa.
Dia mampu mengambil keputusan yang tepat dan mengambil keputusan yang rasional. Klien mampu melakukan tugas yang diberikan sesuai batas yang telah ditentukan. Dengan ini, tercapai tujuan konseling, yakni klien mencapai otonomi dirinya. Baik, terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.